Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 mata kuliah kromatografi. Bersama saya Herdi Irfan Jestamalu, kemudian rekan-rekan saya Agustina Hapakaya, Sutrisnawati Demoha, Trijanuari Stalabaco, Ulin Sahami, dan Yulianti Wejafar akan membawakan materi yang berjudul kromatografi penukar ion. Pertama-tama kita harus memahami pengertian dari kromatografi penukar ion. Sebelumnya, metode kromatografi adalah salah satu teknik pemurnian yang banyak dilakukan dalam proses analisa kimia dan produksi karena sifatnya yang selektif. Pada proses produksi, biasanya kromatografi digunakan untuk proses pemurnian. Proses secara kromatografi dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia umum dari bentuk molekul atau ion, ukuran partikel, kelarutan, dan lain-lain. Kromatografi pertukaran ion adalah proses pemisahan senyawa yang didasarkan pada pertukaran atau penjerapan ion antara fase gerak dengan ion pada fase diam. Prinsip dasar pemisahan dengan kromatografi kolom penukaran ion adalah perbedaan kecepatan migrasi ion-ion di dalam kolom penukar ion. Selanjutnya, proses pemisahan senyawa dan penukar ion. Pada proses pemisahan, ada beberapa senyawa yang akan keluar dari kolom dengan interval waktu yang berbeda, karena proses keseluruhannya adalah migrasi yang dihasilkan oleh tenaga pendorong selektif dari fase gerak. Proses penahanan dan pelepasan senyawa kimia dalam proses kromatografi salah satunya adalah karena bentuk dan struktur kolom terkemas atau kolom packing, atau resin terkemas atau resin packing. Selanjutnya resin. Resin adalah senyawa hidrokarbon terpolimerisasi sampai tingkat yang tinggi yang mengandung ikatan-ikatan hubungan saling atau cross-linking serta gugusan yang mengandung ion-ion yang dapat dipertukarkan. Resin ini dibuat dengan cara memasukkan gugus yang dapat diionisasi ke dalam matriks polimer organik yang paling umum adalah polistirena. Selanjutnya, menurut Bayset pada tahun 1994, syarat-syarat dasar bagi suatu resin yang berguna adalah: yang pertama, resin itu harus cukup terangkai silang sehingga kelarutannya yang dapat diabaikan. Yang kedua, resin itu harus cukup hidrofilik untuk memungkinkan difusi ion-ion melalui strukturnya dengan laju yang terukur atau finite dan berguna. Yang ketiga, resin harus menggunakan cukup banyak gugus penukar ion yang dapat dicapai dan harus stabil kimiawi. Yang keempat, resin yang sedang mengembang harus lebih besar rapatannya daripada air. Berdasarkan pada keberadaan gugusan labilnya, resin penukar ion dapat secara luas diklasifikasikan dalam 4 golongan, yakni: pertama, resin penukar kation bersifat asam kuat. Kedua, resin penukar kation bersifat asam lemah atau mengandung gugus COOH. Ketiga, resin penukar anion bersifat basa kuat. Dan yang terakhir, resin penukar anion bersifat basa lemah atau mengandung OH sebagai gugusan labil. Berdasarkan gugusan fungsionalnya, resin penukar ion dibagi menjadi 2, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Resin penukar kation. Penukar kation yang mengandung ion aktif H+ dapat digambarkan sebagai M-H+, di mana M- adalah ion yang melekat secara permanen pada polimer penukar kation. Jika penukar kation kontak dengan suatu larutan yang mengandung kation A+, maka akan terjadi reaksi yaitu M-H+ tambah A+ menghasilkan M-A+ tambah H+ sebagai persamaan pertama. Reaksi pertukaran ion bersifat stoikiometri. Satu kation monovalen A+ menggantikan satu kation monovalen H+. Reaksi pertukaran di atas secara stoikiometri dapat dituliskan
menjadi YAM tambah XHS pangkat Y plus menghasilkan YAS pangkat X plus tambah XHM pangkat Y plus sebagai persamaan kedua, di mana M di sini adalah fase geraknya dan S adalah fase diamnya. Sementara Y dan X adalah jumlah mol dari kation-kation yang dipertukarkan. Jika pada suatu pemisahan terdapat dua komponen, masing-masing komponen memiliki waktu retensi yang berbeda, maka besar daya pisah atau resolusi antara dua komponen tersebut dapat dihitung dengan persamaan resolusi sama dengan waktu retensi pertama dikurang dengan waktu retensi kedua dibagi dengan lebar puncak pertama tambah lebar puncak kedua. Waktu retensi di sini adalah waktu tercapainya puncak kurva. Baiklah, selanjutnya, resin penukar kation asam kuat mengandung gugus fungsi asam teradisi pada cincin aromatik dari resin. Penukar kation asam kuat mempunyai gugus asam sulfonat yang bersifat asam kuat seperti asam sulfat. Penukar kation asam lemah mempunyai gugus fungsi karboksilat yang hanya terionisasi sebagian. Proton dari kedua jenis penukar kation dapat ditukar dengan kation-kation lain dengan persamaan reaksinya yang tertera pada slide. Di mana Rz adalah simbol dari resin, kesetimbangan ini dapat diubah ke kiri atau ke kanan dengan kenaikan H+ atau Mn+, atau penurunan salah satu di antaranya dengan memperhatikan banyaknya resin yang ada. Resin penukar kation biasanya tersedia dalam bentuk ion hidrogen, tetapi bentuk ini dapat diubah ke dalam bentuk ion natrium oleh perlakuan dengan garam dapur. Ion natrium ini kemudian mengalami pertukaran dengan kation lainnya. Pada prinsipnya, resin penukar kation dalam bentuk H+ dikocok dengan larutan NaCl, pengocokan beberapa lama hingga tercapai kesetimbangan. Reaksinya seperti pada slide berikut. Agar reaksi berlangsung ke kanan, maka harus ditambah resin yang berlebih. Pada resin penukar anion, prinsip dasar resin jenis ini ialah dapat ditukarnya anion hidroksil oleh anion lain yang terjadi pada resin penukar ion. Ada dua jenis resin penukar anion, yaitu resin yang memiliki gugus basa kuat atau gugus amonium kuartener dan resin yang memiliki gugus basa lemah atau gugus anion. Reaksi pertukaran dapat dituliskan seperti pada slide berikut, di mana R merupakan gugus organik yang biasanya adalah metil. Baik, kita masuk pada pembahasan kesetimbangan reaksi pertukaran ion. Secara sederhana, reaksi kesetimbangan penukaran ion bisa dituliskan RZH tambah Na plus menghasilkan RZNa tambah H plus, RZCl tambah OH min menghasilkan RZOH tambah Cl min. Ada dua cara untuk melaksanakan penukaran ion, yaitu cara unggun dan cara penukaran dalam kolom. Cara pertama jarang digunakan, oleh karena itu pembicaraan difokuskan pada cara kedua, yaitu penukaran di dalam kolom. Pembahasan selanjutnya, secara kuantitatif, afinitas resin penukar ion terhadap ion-ion yang ditukar dinyatakan dengan besaran angka banding distribusi sebagai berikut. D sama dengan kuantitas sampel dalam resin pada pelat tertentu per kuantitas sampel dalam larutan pada pelat yang sama. Dalam praktik sehari-hari, sering juga didefinisikan sebagai D sama dengan jumlah ion yang terikat pada resin atau gram resin kering per jumlah ion yang tertinggal dalam larutan atau mil larutan. Selanjutnya, dalam kromatografi penukar ion, persamaan fundamental yang umum digunakan adalah VR sama dengan Vm tambah K kali Vs, VR sama dengan volume retensi komponen X, Vm sama dengan volume fasa gerak dalam kolom, K sama dengan koefisien distribusi komponen X antara fase gerak dan fase diam. Vs sama dengan volume fasa diam dalam kolom. Bila Tr adalah waktu retensi,
dan F adalah laju alir fasa gerak dalam kolom, maka VR sama dengan TR kali F. Selain itu, VS dapat pula dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu VR sama dengan VM 1 tambah K aksen, di mana K aksen sama dengan faktor kapasitas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari metode kromatografi penukar ion. Kelebihan yang pertama yaitu waktu pengerjaan yang relatif singkat, memberikan hasil yang reproduksibel, menghasilkan bentuk peak yang tajam, dapat langsung memperoleh hasil pemisahan analit terionisasi maupun yang tidak terionisasi. Jika dibandingkan dengan kromatografi cair, teknik ini mempunyai kelebihan mendukung pemisahan spesies ion dan molekul. Terakhir, dapat memisahkan senyawa ionik dan non-ionik dalam sampel yang sama. Sedangkan kekurangannya yaitu larutan ionik seringkali bersifat korosif, sehingga mengakibatkan kolom tidak dapat bertahan lama. Bahan berdasar silika terbatas hanya pada pH di bawah 7,5. Fase gerak tidak boleh dibiarkan semalaman, tetapi diganti dengan air. Terakhir, beberapa larutan ionik mengabsorpsi pada panjang gelombang UV, tetapi membatasi detektor UV. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari kami mengenai kromatografi penukar ion. Saya mewakili rekan-rekan sekalian, mohonkan maaf jika ada kesalahan dalam kata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.